menciptakan desa Pabuaran Wetan rasa aman, lalu tadi ada maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Terkait kesejahteraan yang tadi Pak Ku sampaikan atau paparkan itu tentang masyarakatnya yang mampu menciptakan peluang sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri ataupun membangun kepekaan sosialnya. Nah, terkait hal itu mungkin dalam sektor ekonomi, desa pun harus bisa menciptakan peluang itu agar desa warga desa yang lain pun merasa oh ternyata ada peran atau andil pemerintah desa dalam membangun sektor ekonomi tersebut ya Pak ya. Karena kan mungkin di desa juga kan ada BUMDes gitu kan ya Pak. Lalu terkait aman, semoga kedepannya juga pemerintah setempat beserta stakeholder yang ada mampu memberikan efek jera untuk oknum-oknum yang meresahkan warga ya Pak ya. Oke, Kang Topik gimana? Silakan. Saya mewakili dari sektor ekonomi nih Pak ya. Kira-kira dalam hal ekonomi itu apa aja yang akan difokuskan dalam pembangunan setelah Pak Mahsus terpilih dari pemilihan periode ini rencananya gitu. Dalam visi misinya itu yang berkaitan dengan visi misi itu kira-kira titik vital mana aja yang akan ditekankan pada pembangunan. Ya, insya Allah sih ke depan kita punya program-program ya, kalau tadi visi misi sudah bisa disampaikan, kemudian ada juga beberapa program unggulan yang kita launching yang akan kita tentukan di periode kedua nanti, diantaranya yang kaitan dengan masalah perekonomian, peningkatan peran BUMDes di desa itu kan sudah kita bentuk di tahun 18, tapi ya itu pas 18 dibentuk, 19, 20-nya COVID ya Pak ya. Pandemi bentur COVID, sehingga ya secara otomatis di saat itu nilai daya beli masyarakat melemah. Kita juga ketika punya modal berapapun akhirnya kerasa kecil ketika memang itu kan butuh modal gede, karena di masa-masa yang berpotensi mengalami kerugian dalam membuka usaha, modal itu tidak cukup hanya satu lapis. Kalau kita mungkin di masa-masa normal dulu ketika belum terserang COVID, masyarakat mau buka usaha apa, pemainnya mau jualan rujak atau buka jual nasi lengko umpamanya ini sih, itu saat umpamanya dengan modal 1 juta bisa selesai, dan itu bisa berjalan terus. Karena apa? Daya beli masyarakatnya bagus, tetapi ketika daya beli masyarakatnya melemah, modal yang kita gunakan umpamanya 1 juta, besok kita mendapatkan kerugian. Ketika dipaksakan untuk jualan lagi di hari berikutnya, merugi lagi, sehingga harus punya berlapis modal, punya bantalan-bantalan ekonomi yang ketika kita jatuh harus ada penopangnya lagi. Nah ini yang terjadi di masa-masa pandemi kemarin, dan itu juga terjadi di BUMDes kita itu kemarin juga banyak mencoba membuat terobosan untuk BUMDes itu kan tujuannya satu untuk meningkatkan PADES, pendapatan asli desa, kemudian juga meningkatkan perekonomian warga, karena melalui BUMDes diharapkan bisa masyarakat di sekitar itu bisa dibukakan, entah dengan usaha membuat produk apa yang melibatkan warga atau kerajinan apa yang melibatkan warga. Bisa juga mendorong UMKM desa ya Pak? Bisa juga mendorong UMKM desa. Dan tetapi ya itu, saya tidak bisa bercerita banyak tentang BUMDes itu karena di awal-awal BUMDes katakanlah masih bayi yang mau merangkak, tiba-tiba dihantam pandemi COVID-19. Ya, insya Allah ke depan ketika sudah normal kita akan bisa memaksimalkan peran BUMDes, dan insya Allah nanti nih Kang Topik kan
dari unsur apa pengusaha muda ya. Usaha muda. Insya Allah nanti bisa ikut berperan, artinya mengambil peran dalam BUMDes, entah dalam pengelola apanya, kan ada beberapa unit usaha di BUMDes itu. Mangga, saya justru sangat senang ketika pemuda-pemuda di Desa Pakuan itu ikut aktif berkiprah mengambil peranan dalam membangun desa. Ya baik dalam hal ekonomi, dalam hal pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik, maupun dalam hal pendidikan dan lain-lainnya. Saya senang. Artinya apa? Karena saya melihat nanti akan ada generasi penerus yang sudah siap gitu. Saya juga tidak akan menjadi guru, kan tidak akan menjadi guru selamanya. Artinya ketika saya harus berganti, saya ingin nanti pengganti saya itu pemuda-pemuda yang sudah siap secara keilmuan, secara mental dan pengalaman tentunya. Supaya apa? Ketika menghadapi masyarakat ini juga tidak kaku lagi, sudah tidak canggung lagi, karena sudah biasa bermasyarakat, biasa berbuka. Dan inilah pentingnya, artinya apa, aktivitas teman-teman pemuda aktif di kelembagaan desa itu supaya minimal menimba pengalaman dulu. Kalau soal nanti hasilnya seperti apa, saya sendiri sebagai ibu ketika anak-anak muda aktif itu kita tidak menuntut hasil, yang penting mereka menimba pengalaman dulu. Nah dari pengalaman yang mereka nanti terima, yang mereka dapatkan, mereka akan mengeksplor sendiri dan insya Allah nantinya akan masuk ke bidang-bidang yang mereka suka. Ada yang masuk ke bidang, umpamanya masuk ke lembaga LPM, lembaga pemasyarakatan desa, kemudian ada di BPD barangkali ada yang minat, kemudian juga bisa masuk di Karang Taruna, bisa masuk kalau yang ibu bisa masuk ke PKK, atau bahkan juga ada yang jadi guru juga. Itu bagus ketika udah siap. Itu barangkali ya Mas Opik, artinya kita ke depan. Jadi kalau bicara soal BUMDesnya saya tidak bisa bercerita banyak, tapi insya Allah juga ada program unggulan, yaitu pembangunan kandang kawasan, karena bukan hanya berdampak pada pemukiman yang aman, ramah nantinya, karena kita kan berharap di pemukiman jangan sampai ada dibangun kandang-kandang ternak lagi, karena sangat mengganggu. Itu kan biasanya ya baunya, kemudian limbah dari rumput itu ketika tidak habis dimakan oleh hewan ternak itu mengering dan akhirnya ngumpul, dan setelah itu dibakar di situ juga. Nah ketika dibakar asapnya kan mengganggu lingkungan dan itu sering terjadi. Ketika nanti sudah terbangun kandang kawasan, bukan pada sisi lingkungan saja yang kemudian dampaknya menjadi semakin aman, semakin bersih, tetapi juga bisa berdampak pada perekonomian. Kenapa? Ketika kandang kawasan itu kan konsepnya semua kandang terkumpul, terkonsentrasi, jadi ibaratnya melokalisir ternakan dalam satu area. Di situ kita yang membangun kandangnya, masyarakat tentu tinggal menggunakan. Nah, tentu tidak gratis karena nanti dari hasil sewanya masuk juga ke PADes kan. Jadi kalau kita membangun kemudian menyewakan ke para peternak ya dengan biaya sewa tentu yang terukur lah, karena kita juga tidak bisa memberatkan masyarakat, sehingga ketika masyarakat diberatkan, kalau nggak ada untungnya juga kita yang sebagai pemerintah desa kita merasa tidak berhasil kan untuk meningkatkan perekonomian. Jadi tetap terjangkau nilai sewanya, dan ketika kandang ternak itu terkumpul dalam satu kawasan, itu biasanya ketika membuat kelompok itu sangat mudah, karena ternak-ternaknya itu ada dalam satu kawasan. Biasanya mereka ketika sudah berbentuk dalam satu kelompok ternak bisa mengajukan bantuan ke dinas-dinas terkait, baik dinas yang ada di kabupaten, di provinsi, maupun bahkan sampai ke kementerian. Bantuan-bantuan modal itu biasanya ketika ternaknya sudah terkonsentrasi dalam satu titik, petugas dari dinas atau mungkin dari kementerian akan turun kontrol. Itu kan enak ketimbang ternak-ternak yang tercecer di setiap warga. Ketika mau minta bantuan juga mana ternaknya, tidak menarik lah. Sementara biasanya orang-orang dinas juga kan ketika
memberikan program, kemudian ACC. Ya kita laporannya kan ke atasannya. Laporannya kan kalau sudah bentuknya kandangnya menari, itu kan seneng. Karena akan diprioritaskan ketimbang kandangnya tercecer satu-satu. Dan Ya. tidak memikirkan limbahnya itu seperti apa. Ya. Dan nanti dalam kandang kawasan yang akan kita buat juga bukan cuma domba, tapi juga ada sapi, insya Allah. Karena di Kabupaten Wetan ini juga sudah dimulai sejak 3 tahun yang lalu ada peternakan sapi, baru satu peternakan sapi. Dan nanti ketika sudah ada kandangnya tersedia, mungkin saja masyarakat yang sebelumnya tidak berprofesi sebagai peternak pun atau Mas Topik tiba-tiba ini ada kandang nih, saya mau coba beri kambing nanti juga kita akan sediakan lahan untuk nanam rumput, sehingga untuk pakan itu bisa juga tidak harus narik jauh-jauh dan bisa saja menugaskan orang yang biasa narik kan gitu. Mungkin paling kita nanti kasih jasa nariknya berapa. Kemudian itu domba ya. Sapinya pun kita akan sediakan kandangnya. Mungkin tidak banyak untuk sapi karena kita nanti akan percobaan dulu. Sehingga nanti menjadi sentra ternak yang bukan saja pada melokalisasi kawasan ternak, tapi kedepannya harapan saya bisa menjadi percontohan. Jadi bisa saja nanti anak-anak sekolah dari SD mana atau SMP mana ketika belajar biologi atau belajar lingkungan, untuk kunjungan observasi, observasi, dan itu akan kita tata cantik di situ kawasan ternaknya, sehingga menjadi wisata lokal juga. Itu ada warga kita yang mau ngajak anaknya, yuk lihat domba kan bagus di situ. Nah itu nanti akan kita tata seperti itu rencananya. Ya tentu ada nilai ekonominya, ada nilai keuntungan buat kebersihan dari sisi lingkungannya pun ada nilai plus, dan itu tentu juga nilai edukasi buat masyarakat, karena kewajiban bagi kami sebagai pemerintah desa memberikan pendidikan edukasi yang positif kepada masyarakat dan di bidang kebersihan lingkungan, di bidang perekonomian, di bidang hukum, juga di bidang politik. Di politik juga perlu diberikan pendidikan, karena jangan sampai nanti masyarakat punya pemikiran masih ada saja ketika ada calon mencalonkan kepala desa ini masih berpikir di sini ini kan. Ini ketika sudah di sini ini artinya apa, mereka berpikiran pragmatis, bukan lagi mencari figur dari sisi pertimbangan rasional, tapi pertimbangan emosional. Tapi juga yang namanya pemilihan karena di tingkat desa tentu tidak akan lepas dari lingkup keluarga besar setiap calon. Itu biasanya ketika kita bicara keluarga ya tidak akan melihat pemberian memang, tapi yang non keluarganya ini kan masih juga banyak, itu mereka akan di sini gitu kan. Nah ketika di sini itu namanya kita akan membiarkan sistem itu, kita tidak mendidik, karena masyarakat sekalipun itu lumrah ya. Dan yang terjadi di Kabupaten Wetan, alhamdulillah beberapa kali pemilihan itu masyarakat masih lebih banyak masyarakat yang rasional, artinya tidak menuntut pemberian, sekalipun ketika orang dikasih pasti senang. Kemudian masyarakat yang katakanlah tidak berharap pun ketika diberi pasti senang, apalagi ketika mereka yang berharap kemudian dikasih. Tetapi sejauh ini pemilih emosional dengan pemilih rasional masih lebih banyak pemilih rasional. Dan mudah-mudahan inilah yang menjadi bukti bahwa pendidikan politik di desa Kabupaten ini cukup berhasil. Kenapa? Figur yang jadi gurunya bisa memberikan bukti atau prestasi kerjanya, bisa membuktikan kepada masyarakat, juga bisa meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada si pemimpin, sehingga ketika dia
mencalonkan kembali pun masyarakat masih welcome, masih sangat berharap-harap banget. Tetapi masyarakat rasional juga pasti tidak akan begitu gampangnya menerima seorang pemimpin ketika pemimpin itu jelek. Ya tentu dia akan berharap adanya pemimpin yang baru. Ketika muncul figur baru yang lebih baik, mereka juga akan lebih welcome ketimbang kepada umpamanya saya sebagai incumbent, saya prestasinya jelek. Ketika akan muncul figur baru, ya masyarakat akan menerimanya figur yang baru karena prestasi saya yang jelek. Tapi ketika masyarakat saya dinilai positif, dinilai baik, ya insya Allah masyarakat masih rasional, masih bisa menerima saya. Itu barangkali sebagai upaya ke depan kita meningkatkan perekonomian, selain masih banyak program-program unggulan yang akan kita realisasikan, akan kita garap di periode kedua. Mohon doanya saja dari Mas Opik dan Mbak Devi, mudah-mudahan saya masih diberikan amanat oleh masyarakat dan bisa meneruskan perjuangan saya. Luar biasa ya jawabannya. Iya. Ini sebenarnya